Terkait dengan majukan UMKM NTT, Kadin Manggarai Barat minta satu gedung khusus di Waterfront Labuan Bajo. Pendengar, Kamar Dagang dan Industri Kadin Mabar mengajukan surat kepada Kepala Syah Bandar dan juga Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kemudian Dirjen Perhubungan Laut, Ketua Umum Kadin Indonesia terkait permohonan pengelolaan areal dan beberapa bangunan di Waterfront Marina Labuan Bajo pada 24 Juli 2023. Nah, apa alasannya ini pendengar? Kemudian sejauh mana progresnya dan apa yang akan dilakukan terkait dengan permintaan gedung yang disampaikan oleh Kadin Manggarai Barat ini pendengar? Kita akan mengikuti wawancara kami bersama Bapak Charles Angliwarman SSI yang merupakan Kepala Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Charles, salam sehat. Selamat pagi Kak Femi, salam sehat dan terima kasih ya. Ini sudah kesekian kali dan saya juga melihat RRI ND ini up to date terus terhadap kegiatan dan mengikuti program-program yang Kadin Manggarai Barat ya lakukan. Baik. Dan saya ingin menyapa pemirsa RRI ND yang setia dan luar biasa menemani selalu. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih, salam sehat juga dan terima kasih selalu bersedia nih untuk kami wawancarai. Nah, pagi hari ini Pak Kadin ya, Pak Charles ini terkait dengan permintaannya untuk satu gedung yang ada di Waterfront Marina Labuan Bajo ini, apa alasannya menyampaikan permintaan ini dan juga sudah bersurat secara resmi ini Pak Kadin? Ya, terima kasih Kak Femi. Jadi kami hanya melanjutkan pesan dari Bapak Presiden Jokowi yang luar biasa. Ya, pesan beliau bahwa pada saat peresmian beliau katakan begini, saya udah membangun ya fasilitas Waterfront Marina Labuan Bajo. Nah ini untuk masyarakat Indonesia dan Labuan Bajo. Tolonglah rawat, jagalah semua fasilitas ini. Karena ini sudah sangat cantik NTT khususnya Manggarai Barat, Labuan Bajo dibentuk. Nah jadi kami melihat bahwa itu adalah pesan yang luar biasa sehingga bagaimana supaya kita bisa terlibat ya, kita bisa mengambil peranan atau menjaga fasilitas itu. Ya pasti kita harus melihat potensinya apa. Nah, jadi karena berhubungan Kadin ini apalagi berkali-kali saya sampaikan bahwa merupakan mitra strategis pemerintah dan di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai induk organisasi pengusaha, ya kita berbicara bagaimana berusaha. Nah terkait tadi Kak Wimi sampaikan adanya nanti program UMKM, nah ini sangat bagus. Mengapa kami mengajukan ini? Karena Kadin ini ya merupakan salah satu tadi bahwa induk organisasi pengusaha yang dimana beranggotakan yaitu pengusaha pemerintah atau BUMN dan juga pengusaha swasta atau BUMD dan juga koperasi dan asosiasi-asosiasi lainnya. Nah melaluilah Kadin ini setidaknya bisa membantu dan ini memang pada saat ASEAN Summit bulan Mei kemarin tanggal 10 dan 11 ya pada saat Bapak Presiden mengundang Ketum Kadin Indonesia Bapak Arsyad dan delegasi-delegasi yang tergabung dalam ketuaan ASEAN BAC atau ASEAN Business Advisory Council. Nah itu beliau menyampaikan kepada kita bahwa tolong pengusaha-pengusaha Kadin menjadi jembatan, menjadi induk, merangkul semua pengusaha yang ada di Labuan Bajo, baik UMKM, apalagi Bapak Presiden sarankan harus UMKM itu ikut terlibat dan itu juga didorong oleh Ketum Kadin NTT Bapak Bobi Lianto yang luar biasa. Beliau meminta sehingga saya mengajukan surat itu kepada Bapak Menhub ya melalui Seki Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo dan kami sudah buat tembusan semua. Ya, berharap mohon bantuan doa bagi teman-teman semua pengusaha-pengusaha Labuan Bajo agar Kadin Manggarai Barat bisa menjadi jembatan
dan sehingga produk-produk nanti di NTT ya, baik itu produk-produk karya, produk UMKM yang unik, yang elegan, yang legend dapat bersama-sama kita siapkan di tempat itu. Ya, mungkin Oke, itu sih harapan kita. baik. Nah, sejauh ini bagaimana progres dari surat yang sudah disampaikan ini, Pak? Sudah sampai, tinggal menunggu jawaban atau bagaimana ini? Terima kasih Kak Weni. Jadi semalam saya mendapat informasi Mmm, bahwa ini ada pergantian ya, kalau nggak salah ya. mhm, Ini hanya informasi tapi nanti akan dicek lagi. Mudah-mudahan kalau tidak salah, Kepala KSOP kita Kapten Muhammad Hermawan ini ya telah menjadi Kepala Kantor KSOP kelas 3 Sampit begitu. mhm, Beliau sudah dilantik untuk menjadi Kepala KSOP kelas 3. Jadi Kepala KSOP kita yang baru nanti jika tidak salah ya, ini hanya informasi karena kita mendapat informasi mhm. bahwa nanti Pak Stefanus Risdianto yang menjadi Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Artinya kami harus bertemu kembali mereka, tetapi karena surat ini Mmm, merupakan tembusan kepada Menhub dan Dirjen Perhubungan Laut, dan puji Tuhan kemarin pada acara forum investasi di Labuan Bajo yang dilakukan oleh Kemenko Marves dan BKPM, Bapak Direkturnya menyampaikan bagaimana teman-teman pengusaha yang ada di Labuan Bajo, ayo kolaborasi sehingga dari pemerintah akan mendatangkan investor-investor sehingga mhm, mereka akan berkolaborasi dengan pengusaha di Labuan Bajo, inovasi. Nah, jadi terkait yang kami sampaikan, akhirnya mereka bilang, wah itu bagus kalau mmm, Kadin sebagai induknya, dan itu memang bagus karena di mana Labuan Bajo ini kan daerah pariwisata ya, super destinasi pariwisata, didorong mhm. untuk bukan hanya domestik, tapi internasional untuk datang. Sehingga bila mana melalui Kadin nanti dengan networknya, karena di luar negeri itu ada namanya Chamber of Commerce, begitu. Mhm, Sehingga itu bisa link match. oke, Jadi mereka bilang, tolonglah dibuat seperti apa Pak Charles, undang teman-teman pengusaha di Labuan Bajo, meeting mhm, bersama, program apa yang kalian mau lakukan, sehingga nanti dibuat proposal, kita akan presentasi kepada ketua ya, ketua mhm, Menteri ini, Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan nanti Kepala BKPM seperti apa. Dan oke, bila ada mana pendanaan dari teman-teman mengalami kendala, Bank Mandiri siap membantu. Nah, baik, memang kita sudah mulai KWMI. Saya mhm, yakin nanti teman-teman dari ND, pengusaha UMKM, bisalah bergabung. Barang-barangnya seperti apa, nanti oke, bisa. baik. Sehingga jangan hanya ada kegiatan, kalau ada kegiatan macam event-event saja, tapi ini akan keberlanjutan atau sustainable. Ini Baik. harapan kita. Ya. Baik, jadi, satu gedung yang diminta untuk dikelola oleh teman-teman Kadin Mabar di Waterfront Marina Labuan Bajo ini adalah untuk memasarkan, produk-produk UMKM NTT seperti itu, Pak, atau bagaimana gambarannya? Ya, yang kita prioritas adalah produk-produk Mmm, NTT ya, di mana tadi bahwa produk-produk ini yang terlaris, yang terunik, legend, baik juga produk dari petani kita ya, dan hasil-hasil produk-produk mhm, UMKM kembali lagi ya. Terus kita juga melihat bahwa karena ini ada namanya tourism, kita mhm, juga akan menggandeng asosiasi logistik atau Alfi Ilfa ya sebagai logistik tourism yang akan mhm, menyiapkan kebutuhan bagi tourism, dan juga nanti kita akan mengundang juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai gateway payment, mungkin dari Goers, dari mana untuk karena kami melihat Bupati lagi semangat, Bupati Manggarai Barat, ini mhm. ide brilian beliau bahwa terkait one gate system. Nah, ini akan mungkin ada link match ya. Ya, saya berharap kurang lebih ya mungkin 100% ini akan bisa diwujudkan bila mana kita kolaborasi bersama. Ya, Oke, jadi jaringan-jaringan memang sudah dibangun nih, Pak, Charles ya, tinggal menunggu, balasan suratnya, ketok palu kemudian langsung jalan ini, Pak, ya? ya pasti setelah nanti kita diskusi seperti apa Mhm,
pengelolaan pasti harus ada nanti perusahaan yang mengaturnya ya. Nanti akan Oke. dibahas seperti apa regulasinya. Yang Hmm. pasti ini akan membantu teman-teman kita semua yang di Labuan Bajo. Intinya begini ya, Hmm. harapan tadi yang disampaikan kemarin oleh Bapak dari Kemenko Marves, kita di Labuan Bajo jangan jadi penonton atas sesuatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hmm. Kita jaga, kita rawat fasilitas. Mau siapa lagi? Begitu. Oke. Itu harapan mereka ya. Baik. Nah, kalau teman-teman UMKM tadi disampaikan Pak Charles, boleh nih dari ND ataupun dari kabupaten lain ingin memasarkan produknya juga. Ya, nanti kalau disetujui untuk satu gedung ini ya Pak ya di Waterfront Marina Labuan Bajo ini bagaimana caranya nih Pak Charles? Oke, yang pasti kita akan mengumpulkan semua ya melalui Mm-mm. pasti jaringan Kadin lagi diajak Bu. Oke. Kawini karena di NTT di provinsi NTT ini kan ada 22 kadin-kadin Mhm. kabupaten. Nah, Ya. itu akan dipanggil semua, Mhm. diusul, dibuat mapping produk-produknya seperti apa. Sehingga ketum-ketum kadin yang ada di Kabupaten NTT ini harus kerja keras Mhm. untuk turun bantu UMKM. Jadi teman-teman UMKM bersyukur ya melalui kadin ini juga, apalagi kemarin udah ada peraturan presiden sebagai advokasi kita membantu teman-teman atau entrepreneur yang ada di daerah. Nah, ini juga akan kita rangkul sehingga nanti dari data-data itu masuk kepada kami sehingga kami bisa melihat pastinya yang punya program-program atau produk-produk yang luar biasa ya mewakili Oke. begitu. Wah ini Ya. saya sudah membayangkan terlebih dahulu nih bagaimana nanti keunikannya nih Pak ya dan juga ini euforianya nih semua UMKM kalau dari 22 kabupaten kota di NTT bisa bergabung bersama memasarkan produknya nih Pak ya di Waterfront Marina Labuan Bajo. Nah ini Pak Charles nih bagaimana harapannya dan juga langkah apa ke depannya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat sambil menunggu nih kepastian untuk pemberian satu gedung nih di Waterfront Marina Labuan Bajo kepada Kadin Manggarai untuk dikelola. Oke, jadi kalau kita pertama kita melihat peluang ya, Mhm. karena pariwisata adalah leading sektor, peluang sangat-sangat peluang. Mhm. Apalagi Bapak Presiden Jokowi ini kan sudah membangun dan dia bukan hanya bangun saja, tapi dia menyiapkan semua infrastruktur, bahkan menyiapkan juga menteri-menteri untuk melakukan iklan ya, Mhm. baik secara medsos, baik ini. Jadi ini peluang. Nah, kita melihat bahwa Bapak Presiden Jokowi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih mewakili Kadin Indonesia, Kadin NTT, Mhm. Kadin Manggarai Barat khususnya. Ini adalah ide brilian beliau dan beliau ini adalah hero bagi NTT. Nah, khusus Mhm. Mabar dan pasti Kadin mungkin 1000% lah ya kita mendukung. Kita harus mendukung program beliau ini dan Mhm. beliau ya maksudnya lanjutkan. Nah, bagaimana terhadap peran-peran serta kalau kita lihat juga pemerintah ini pasti sangat mendukung. Mengapa? Karena ini kan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, ya kan? Mhm. Ya. Ya pasti inovatif, membawa perkembangan ekonomi, investasi pasti berjalan, lahan kerja pasti ada bertambah. Yang pasti dan harus setelah bekerja, pengusaha harus bayar pajak, begitu. Oke. Dan Itu untuk poinnya juga nih Pak ya. kesejahteraan sendiri. Gimana Oke. Bu? Gimana Ini Kak? juga poin utamanya jangan lupa bayar pajak nih Pak ya. Kembali kepada negara Iya, juga nih. pajak itu kan untuk mensejahterakan kita semua. Dengan Mhm. adanya pembayaran pajak, kita bisa terjadi pembangunan-pembangunan lagi. Ya, ya saya yakin ya Kak Wimi berdoalah sehingga ini bisa terjadi Bisa realisasi. terrealisasi ya Pak ya dalam waktu dekat ya. Ini usaha baik nih, niat yang luar biasa nih untuk membantu teman-teman UMKM dan juga untuk membantu pariwisata di Labuan Bajo dan semoga juga di kawasan-kawasan lainnya juga Pak ya yang ada di Flores. Iya, Oke, siap, baik. siap, Terima siap, siap. kasih Pak Charles ya untuk informasinya pagi ini. Informasi apapun silakan di-share kepada RRND ya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mengedukasi akan kami siarkan melalui program-program siaran kami. Siap, terima kasih Kak Wemi dan tim dari RRND yang luar biasa, yang up to date, yang selalu di hati bagi pemirsa-pemirsa RRND. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya. Shalom, selamat pagi Pak. Rosario.